Halo Tasmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini saya ingin membahas sebuah buku yang sebetulnya buku ini sudah lama saya beli dan terdiri dari dua buku. Yang pertama adalah Your Job is Not Your Career, dan yang kedua adalah Career Snippet, Embrace Your Passion, Live a Life of Action, Build Your Nation. Jadi keduanya ini karangan dari Rene Suhardono. Bundling untuk dua buku ini, pengen baca yang Career Snippetnya dulu. Career Snippetnya ini terkait dengan beberapa tokoh yang memang disebut sebagai rockstar, atau misalnya mereka itu adalah seorang yang patut kita apresiasi tentang karyanya atau misalnya tentang keberhasilannya. Tetapi jauh di hal itu semuanya, kita di sini diajarkan untuk melihat sudut pandang dari pekerjaan dan dari career. Job is not the same of career. Jadi pekerjaan itu adalah sesuatu yang berbeda dengan career. Pekerjaan adalah sesuatu yang kita jalani saat ini, seperti profesi guru, kemudian juga dokter, polisi, petugas keamanan, petugas kebersihan. Itu adalah job. Sedangkan untuk career itu adalah it's passion, sesuatu yang kita jalanin karena kita itu enjoy untuk mengerjakannya atau melakukannya. Bisa jadi pekerjaan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang kita jalani karena kewajiban kita, tapi itu bukan passion kita. Apakah memungkinkan passion ini akan menjadi job kita? Itu akan sangat mungkin. Dan ketika passion berubah menjadi job, itu mungkin adalah impian besar dari sebagian orang yang dia menghidupi dirinya dia sendiri itu dari atas sesuatu yang dia senang untuk kerjakan, sesuatu yang dia enjoy untuk menjalankannya. Jadi kita lagi ngomongin untuk urusan jobnya dulu nih. Pada saat kita mau memulai, kita punya step setelah kelulusan, ada hal yang menarik dari buku ini, mungkin bisa berguna untuk para lulusan atau fresh graduate pada saat mempersiapkan diri bertemu dengan HRD. Yang pertama adalah kita pahami dulu kekuatan dan keahlian kita atau yang kita sukain. Jadi kita harus paham mengenai strength and weaknesses kita. Itu yang pertama. Setelah itu kita bisa rinci apa kekuatan kita dan apa kelemahan kita. Pada saat kita mempresentasikan kelemahan kita, sampaikan juga mengenai bagaimana kita bisa meminimalisir hal itu bisa terjadi. Jadi contoh, kita memiliki kelemahan dalam hal ingatan atau kita orangnya pelupa, namun kita mengantisipasinya dengan membuat catatan di handphone atau membuat catatan dalam bentuk agenda atau membuat plan kerja atau sticky notes atau apapun itu untuk mengingatkan kita punya jadwal. Itu adalah salah satu solusi yang bisa kita tawarkan. Yang kedua, pelajari dan cari informasi mengenai perusahaan. Biasanya HRD suka iseng nih nanya, mau tahu tidak perusahaan kami ini bergerak di bidang apa, dan atau apa yang kamu ketahui terkait dengan perusahaan kami. Nah, jadi kalau memang kita sebagai pencari kerja dan ingin menarik simpati dari atau menarik ketertarikan dari HRD, kepoin dulu, cari tahu dulu perusahaan itu tuh sebetulnya perusahaan yang seperti apa, kemudian dia tuh miliknya siapa, bergerak dalam bidang apa, sudah lama berdiri, dan lain-lain, termasuk juga value-nya, sehingga kita sudah mendapatkan perhatian atau ketertarikan dari HRD dan dianggap serius untuk
mencari kerja di tempat mereka. Jadi jangan sampai ketemu HRD ini dalam bentuk kosongan aja, nggak tahu apapun, termasuk job yang kita akan apply. Ya, jadi ketahuin semuanya dan persiapkan itu dengan baik. Terus yang ketiga adalah mempersiapkan CV yang terbaik. CV yang baik itu sebetulnya mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah mencakup mengenai personal detail kita, yaitu mengenai nama lengkap, kemudian juga barangkali tempat tanggal lahir kita, alamat kita, termasuk juga nomor handphone dan email. Itu adalah personal detailnya kita. Ada beberapa perusahaan yang menginginkan pencarian orang yang masih single untuk beberapa posisi tertentu, sehingga barangkali itu juga bisa kita masukkan terkait dengan informasi status pernikahan serta pendidikan kita juga bisa. Kita lulusan dari mana atau jurusan apa itu juga bisa. Selain pendidikan formal, kita juga bisa mencantumkan training atau kursus yang pernah kita ikutin yang memang relevan dengan pekerjaan yang sedang kita apply. Setelah itu baru kita masukin professional experience. Professional experience ini kita urutkan dari mulai yang terbaru paling atas sampai dengan yang terbawah, itu yang paling awal karir kita. Apabila kita punya pengalaman lebih dari 10 tahun ya, berarti tidak usah mencantumkan secara detail pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, cukup pengalaman yang di tahun terbaru saja. Kemudian yang tahun-tahun yang lama ini hanya masuk ke range, misalnya itu di perusahaan A, rentang kerjanya itu sekian tahun untuk menjabat di posisi A, B, C atau di posisi apa saja, dengan kisaran per tahunnya itu kita menjabat berapa lama. Jadi singkatkan saja untuk tahun-tahun sebelumnya untuk membuat kesan menarik untuk dibaca dari HRD, itu untuk yang kesan yang terbarunya. Kemudian kita juga lebih baik lagi untuk mencantumkan untuk pekerjaan yang terbarunya ini adalah sedikit mengenai job desk atau rincian uraian pekerjaan kita di sana, termasuk juga apabila ada project atau hal yang berprestasi yang pernah kita hasilkan dari pekerjaan tersebut. Itu akan sangat-sangat menarik pihak HRD untuk melihat CV kita. Whereas ini juga ketertarikan kita, misalnya di bidang pekerjaan kita ada beberapa spesialisasi. Nah, kita bisa juga mencantumkan ketertarikan kita di spesialisasi yang apa. Itu akan memudahkan kita untuk dikenal lebih cepat dibandingkan orang lain. Yang terakhir adalah reference. Reference ini bisa jadi atasan kita di kantor sebelumnya atau misalnya rekan kerja kita. Dan ketika kita akan mencantumkan referensi ini, kita juga sebisa mungkin bisa mengontak orang yang kita cantumkan nomornya atau namanya ini, meminta izin sama mereka, memberikan kontak pribadinya mereka untuk referensi CV, supaya ketika ada perusahaan yang melakukan cross check ini tidak membuat mereka bingung atau mereka kaget tiba-tiba ada yang menghubungi atau ada yang menelpon. Oke, itu adalah beberapa tips yang menurut saya itu sangat singkat dan bisa diikuti oleh fresh graduate atau bagi rekan-rekan yang ingin apply di suatu perusahaan, atau barangkali setelah mengevaluasi diri, setelah melihat video ini dan melihat, oh ternyata selama ini saya masih memiliki kekurangan dari CV atau misalnya dari cara saya menyampaikan ke pihak HRD. Perbaiki dari sekarang and grab your dream job. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.